yang akan dibacakan oleh Ananda Vika Yolanda dan Hermes. Kepadanya disilakan. Ayyuhan nabiyina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la ini adalah gelaran dari hasil karya siswa-siswi SMK Kabupaten Kota Agung. Dari broadcast perfilman nanti akan dipamerkan karya-karya siswa seperti hasil potret mereka, karya poster, dan karya lain. Ada juga nanti gelaran talkshow yang akan dipimpin oleh siswa-siswi bersama dengan bagian usaha yang ada di Kota Agung. Jurusan dari TJKT atau Teknik Jaringan Komputer nanti akan memamerkan karya mereka berupa jaringan atau topologi dari jaringan komputer. Dari TBSM juga seperti itu, perhotelan, bahkan perhotelan nanti ada satu kegiatan yang khusus dari anak perhotelan, yaitu sajian Ayahanda Dr. Andes Haji M. Saleh SIMM selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Tanggamus. Kepadanya disilakan. Orang yang menjaga sholat, dia akan tercegah dari perbuatan keji, perbuatan melanggar, dan perbuatan yang tidak baik. Bapak Kiki Rudian SI selaku staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik Kabupaten Tanggamus untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi acara Muhammad Fadaiza 2025 pada Bapak kami silakan. Dan ini merupakan praktik dan aplikasi langsung dari hasil pembelajaran siswa di kelas. Kita bisa melihat nanti para siswa praktik langsung atau demo keterampilan bongkar pasang mesin, simulasi pelayanan hotel, dan lain-lainnya. Satu, mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah. Yang mendapatkan juara satu tingkat SMA, SMK, MA, Provinsi Lampung. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, namaku Andika Joviko. Di sini aku ingin mengajak teman-teman semua jalan-jalan di salah satu tempat yang paling ikonik, yaitu Museum Angkut Luar Jurai. Katanya di sini banyak banget hal yang menarik dan koleksi-koleksi yang gak boleh kita lewati. Oke, let's go. Selamat datang di Museum Angkut Luar Jurai, tempat keren. Yang pertama kita nih akan masuk ke workshop fotografi dasar untuk pelajar jurusan Rom SD yang akan dibawakan oleh saudara Andika Bil. Itu tuh. Kepadanya kami persilakan. Fotografi, sejarah singkat fotografi. Kamera berasal dari frasa Latin, yaitu kamera obscura, yang secara harfiah berarti. Cara ngegasnya juga kita ada tekniknya di gas. Ngegasnya kita nggak boleh sembarangan. Jadi kalau kalian tahu, kalau bisa bawa motor kan, kayak motor guys. Ada gunung, ada lautan, ada sungai, ada hutan yang lebat. Masukkan cabai atau masukkan tomat, lalu yang lain-lainnya. Dan untuk peserta semua, tolong perhatikan karena di sini ada kuis ya.
Sabimu, sahabat bisnis Muhata. Semua ada, semua bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan mengikuti rangkaian acara Muhata Vaganza 2025? Oke, setelah kita saksikan berbagai karya dan inovasi keren dari teman-teman kita, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang pastinya seru dan penuh inspirasi, yaitu bincang santai, tips dan trik menjadi entrepreneur muda, dan juga Sabimu. Perkenalkan, saya Anggun dari kelas 11 BP2 dan rekan saya Deswita dari kelas 10 BP1. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng dua narasumber hebat kita, Ibu Anissa dan juga Kang Ruslan sebagai pemateri entrepreneur. Baik, kepada dua narasumber dipersilakan. Minta tolong lagi bawahnya nih. Udah center nih bawahnya, jangan rapat dulu, jangan rapat ya. Ini dan ini Selamat datang untuk dua narasumber kita hari ini. Bagaimana dengan kabar Bapak dan Ibu? Udah kaji udah aman. Ya, terima kasih. Kabar alhamdulillah baik sampai hari ini. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, biar kita di sini makin kenal dengan Sabimu dan entrepreneur, langsung aja kita mulai ngobrol santainya. Baik, Ibu Anissa, boleh diceritakan nggak gimana awal mulanya Sabimu ini terbentuk? Dan apa sih tujuan utama dari program ini untuk siswa-siswi kita? Oke. Sebelumnya saya buka izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Pak Aryo, Pak Adit dan jajaran. Di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Anissa Dwi Putri, salah satu guru di SMK Muhammadiyah 1 Kota Agung dan salah satu pembimbing Sabimu, sahabat bisnis Muhata. Pertanyaannya adalah, apa sih Sabimu itu? Sabimu itu adalah suatu wadah yang mewadahi berbagai usaha di dalam SMKS Muhammadiyah 1 Kota Agung. Apa aja usahanya? Seluruh usaha yang ada di SMK itu diwadahi dengan nama Sabimu. Jadi Sabimu sendiri adalah suatu wadah yang mewadahi seluruh usaha yang ada di dalam SMK. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah selain mewadahi, yaitu memfasilitasi siswa-siswi SMK Muhammadiyah yang memiliki jiwa entrepreneur atau wirausaha yang ingin membangun usahanya. Jadi di SMK ini memfleksibelkan siswa-siswa untuk melaksanakan kegiatan wirausaha tanpa mengganggu pembelajaran di sekolah. Jadi sekolah benar-benar memfasilitasi. Itu sih. Oke, beralih ke pertanyaan saya untuk Bapak Ruslan. Oke, Bapak boleh diceritain sedikit bagaimana awal mula usaha ini dibangun dan apa yang memotivasi Bapak untuk memulai bisnis dari nol? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada yang telah mengundang dalam acara Muhata Vaganza ya. Ini kali kedua kalinya saya hadir di sini. Dulu tahun lalu juga hadir tapi bersama rombongan ini leader ojek online daerah Tanggamus. Jadi Kang Dewi di Tanggamus atau Kota Agung ini ada ojek online putra daerah yaitu Kang Dewi. Makanya saya pakai hari ini saya pakai baju Kang Dewi. Jadi pertanyaan tadi usaha gimana ya? Usaha UMKM. Usaha UMKM banyak sih, yang jelas dari sampai saat ini banyak usaha yang UMKM dari bidang kuliner ya, terkhusus di bidang kuliner itu yang sudah saya kembangkan. Kalau tadi itu saya lihat banyak anak-anak tadi yang undangan tadi anak SMP juga ada ya, termasuk yang tadi itu ini diundang ke depan tadi, yang tadi ditanya apa ininya, katanya apa. Ini sebelum dijawab ya, tapi katanya kan santai ya, kita santai ini supaya nggak tegang. Sebelum tadi anak-anak tadi ditanya apa ininya cita-citanya, ada yang tadi jawab CEO,
Terus ini yang pakai peci tadi ada yang jawab apa tadi? Hakim. Ya. Ternyata sebelum meluncur ke sana jauh di ambang atas sana ada tahap-tahap tertentu yang akan kita capai nantinya, termasuknya dalam usaha bisnis kecil-kecilan nih. Oke, di awal mungkin kita bisnis kecil-kecilan seperti di depan ini ada keripik, ada makan-makanan ringan ya. Dan itu ternyata bukan untuk semata-mata kita bakal sukses di situ, enggak. Kita nggak ada jaminan bakal sukses dengan kita jualan ini, atau termasuk saya dulu merintis usaha fenomenal yaitu bakso bakar ya. Dulu di Toko Tagung ini khususnya nggak ada namanya kuliner bakso bakar sebelum saya. Yaitu ceritanya. Nah itu yang saya bilang, bukan usaha yang kita bangun ini yang akan mengantarkan kita sukses, tapi dengan usaha semisalnya ada keripik, termasuk ini ke saya dulu ya, termasuknya usaha bakso bakar, ternyata di situ akan membentuk mental. Jadi yang paling utama orang yang mau bisnis usaha itu yang paling pertama itu kita bekali mental dulu ya. Jadi mental itu yang paling pertama. Jadi setelah itu ada banyak juga bisnis-bisnis yang bisa dikembangkan. Yaitu tadi ternyata mental, karena mental usaha itu yang dikala sepi, siap nggak kalau misalnya dagangannya sepi? Siap ya? Dikala sepi siap, apalagi ramai, dikala ramai tentu lebih siap. Jadi ketika merintis usaha kecil itu dari step by step, dari awal sampai menciptakan usaha-usaha berikutnya yang lebih tinggi lagi atau lebih menengah lagi, ininya kelasnya ternyata itu tadi mental. Jadi siapkan mental ketika kita menjalani usaha itu. Baik, Ibu Anissa, program Sabimu itu ada salah satu kata diambil dari kata sahabat. Nah Bu, kenapa sih diambil dari kata sahabat? Apakah ada makna khusus dari kata itu? Kenapa mengambil kata sahabat? Sahabat sebelumnya apa sih yang kita tahu? Sahabat itu teman dekat kan, atau keakraban, atau kedekatan emosional gitu. Jadi Sabimu ini berharap menjadi wadah yang merekatkan diri. Jadi si anak ini merasa bahwa Sabimu adalah teman dia, tempat dia untuk mencurahkan keinginan dia. Kalau dia ingin bisnis, dia harus ada di Sabimu. Kan kalau kita bersahabat pasti kita dekat gitu kan, berani meluangkan waktu ini itu kan. Nah itulah mengapa Sabimu ini bisa mengambil kata sahabat itu, karena berharap anak ini benar-benar dekat dengan Sabimu. Itu sebenarnya nggak ada makna yang gimana-gimana, cuma ingin membuat Sabimu ini dekat dengan siswa-siswanya. Oke, jadi itu adalah maknanya. Iya itu. Oke, untuk Bapak Ruslan lagi, gini Pak, dalam perjalanan berwirausaha tentu banyak tantangan kan yang dihadapin. Nah, tantangan apa sih yang paling berkesan bagi Bapak dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, jadi tadi udah saya spill di awal ya, ternyata berwirausaha itu dimulai dari siap mental. Jadi kita harus berani, ya harus berani menjalaninya. Kita nggak akan tahu usaha kita itu bakal lancar, bakal berjalan, bakal sukses kalau kita nggak langsung jalani ya. Itu yang paling pertama, itu siapkan mental. Ternyata mental itu akan terbentuk ketika kita menjalaninya. Itu tadi ketika usaha dagangnya rame, sepi, itu harus siap. Jadi dikala sepi siap, rame pun ya siap. Jadi trik-trik supaya nanti rame gimana kan itu, supaya stabil atau minimal bisa bertahan itu gimana. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya nanti saya spill juga nanti ya. Tapi cukup segitu dulu. Mungkin kalau adik-adik di sini yang terinspirasi, maka saya tadi itu diundang sebagai ini katanya Pak Adam tuh undang sebagai entrepreneur muda. Waduh, Pak Adam sebenarnya masih banyak yang lebih muda, yang lebih sukses, tapi maunya saya katanya. Udah nggak apa-apa ya. Ternyata banyak sekali cerita di balik kita sukses atau bisa bertahannya di bidang usaha itu tadi. Maka sebelum memulai usaha, kita tentukan dulu ini ya, apa itu peluangnya. Misal adik-adik di sini itu kan banyak sih usaha-usaha, peluang usaha yang kita bisa ciptakan di daerah kita.
apalagi sekarang tuh dengan bermodal medsos ya, maka adik-adik semua itu kalau bermedsos scroll tuh yang baik-baik, yang menginspirasi, yang kira-kira itu mendapatkan ide-ide cemerlang atau bekal-bekal untuk diri kita, termasuk usaha ya. Misal nih di Kota Agung ada, nah ini dulu saya tuh ketika merantau kalau jajan sore-sore itu pasti belinya bakso bakar, itu karena favorit dan enak. Ternyata pas pulang Kota Agung kok nggak ada bakso bakar. Jadi gimana? Ya biasa di sana waktu saya merantau di Riau kalau nggak salah itu belanja bakso bakar, di Kota Agung nggak ada. Berarti kan itu termasuk peluang ya. Oh berarti di Kota Agung nggak ada bakso bakar. Akhirnya saya ciptakan tuh jual bakso bakar, bekali ininya resepnya yang siap, yang terbaik ya kan, yang terbaik siapkan. Udah mulai aja. Nah, ketika mulai alhamdulillah terfenomenal waktu itu. Cuman sekarang udah banyak lagi bermunculan itu terinspirasi dari saya sebelumnya. Jadi itu tadi ketika adik-adik atau teman-teman semua yang mau usaha itu tentukan dulu idenya, mau buka apa yang berpeluang di Kota Agung. Misal kalau sekarang yang lagi tren itu di Kota Agung ada namanya jus ya kan, itu juga termasuk masuk dalam ide kreasi kita ya. Setelah ide sudah serap, ide udah masuk, kita perdalam dengan persiapan ininya ya, apa resepnya, apapun itu yang terbaik, baru memulai. Nah ketika memulai, nah, itu akan enaknya di situ. Enaknya di situ kita sudah memulai itu, disitulah perjuangannya. Jadi begitu. Pertanyaan untuk Ibu Anissa. Sekarang kita penasaran nih Bu, kegiatan sehari-hari tim Sabimu tuh kayak apa aja sih? Apakah fokus di produksi, pemasaran, atau pembelajaran di kelas? Kayak dengan pertanyaan itu sebelumnya saya mau memperkenalkan Sabimu dulu kapan dimulainya. Sabimu ini tuh, kalau Sabimu itu kan inkubator ya, wadah. Kalau itu baru di launching kemarin, namun usaha di dalamnya itu sudah berjalan sejak tahun lalu. Dimulai dari 5 usaha kecil, yaitu makanan, jasa, dan pembuatan pati. Nah, kalau untuk di dalamnya itu ngapain sih sehari-harinya? Jadi bisa dilihat di sana, di stand bazar kita itu ada beberapa bisnis-bisnis anak-anak. Nah itu mereka di dalamnya itu kegiatan sehari-hari, tidak sehari-hari, namun dalam 1 minggu itu mereka akan diberi waktu 2 hari untuk produksi, 2 atau maksimal 3 hari untuk produksi. Terus pembelajarannya gimana Bu? Jadi selama mereka produksi itu sudah dianggap pembelajaran. Kenapa dianggap pembelajaran? Karena di dalam itu mereka belajar bagaimana, salah satu bagaimana memproduksi, yang kedua bagaimana manajemen waktu. Itu sebuah pembelajaran bukan? Jadi sekolah memfasilitasi bahwa tidak harus belajar materi di sekolah, kalau dia belajar yang lain itu masih bisa disebut pembelajaran. Terus apalagi mereka belajar pemasaran. Jadi di dalamnya tidak hanya produksi tapi ada pemasaran. Bu, emang mereka bisa pemasaran tanpa dipandu? Di Sabimu ini itu lengkap. Dari awal mereka membuat sebuah usaha, idenya, pemasarannya bagaimana, itu sekolah mengundang beberapa pemateri unggul. Bahkan terakhir kemarin tuh kami mengundang untuk pemasaran itu dari Institut Bisnis Dharma Jaya. Itu untuk membekali anak-anak ini, membekali anak-anak Sabimu ini bagaimana pemasaran yang baik, yang tepat dan tepat sasaran mereka. Jadi di dalam Sabimu ini bukan cuma produksi, tapi produksi, penjualan, pemasaran, terus pembelajaran di kelas itu akan dilanjutkan setelah mereka dispen, namanya dispen kan. Dispen itu stop pembelajaran di sekolah digantikan dengan pembelajaran yang lain. Jadi pembelajaran di sekolah mereka tidak tinggal, pembelajaran wirausaha juga ada sesuai dengan tagline SMK, yaitu lulus bisa kerja. Itu sebenarnya tujuan dari kenapa Sabimu ini ada, untuk jadi wadah dan untuk menciptakan tagline, bukan menciptakan tapi mewujudkan tagline SMK, belum lulus bisa kerja, jadi wirausaha. Itu sih. Tapi sebelumnya murid siswa-siswi SMK sini sempat langsung tertarik atau sempat ragu-ragu dulu sebelum akhirnya terjun? Untuk siswa-siswi kalau di SMK itu untuk membuat kelompok itu sistemnya ada rekrutmen.
Jadi nggak ada anak yang ragu-ragu. Kenapa nggak ada anak yang ragu-ragu? Karena kami rekrut. Rekrut itu kan berarti kalau kamu mau, kamu ikut. Kalau kamu tidak mau, ya nggak usah ikut. Sesuai minat ya. Iya, sesuai minat ya. Karena wirausaha itu, ini ada Bapak Kang Delif ini ya. Usaha itu tuh harus berasal dari hati gitu. Terus harus ada yang membuat kamu berangkat. Kenapa kamu mau jadi wirausaha gitu. Terus anak-anak ini setelah direkrut, mereka setelah direkrut mereka tidak ada keraguan. Kami sebagai pembimbing tuh selalu memaksimalkan memaksimalkan anak-anak ini untuk benar-benar menjalani wirausaha ini dengan baik. Kalau ada keraguan, saya selalu tekankan kepada anak-anak saya, kalau kalian ragu dengan usaha ini, maka keberhasilan kalian juga akan ragu-ragu. Jadi kalau dikatakan ada yang ragu tidak ya Bu, saya jamin tidak ada, karena ini atas kemauan mereka sendiri gitu. Karena kami rekrutmen bukan tunjuk, bukan kayak misalnya kamu nanti ikut ya, tidak. Tapi kamu mau ikut atau tidak, kalau kamu mau silahkan masuk, kalau tidak ya sudah gitu. Ini minat masing-masing dari siswa. Minat masing-masing sesuai hati nurani mereka. Oke, ini pertanyaan untuk Bapak Ruslan lagi. Ini Pak, kami melihat banyak UMKM yang sukses karena berani berinovasi. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sih kreativitas dalam mengembangkan sebuah usaha? Mengembangkan kreativitas ya, jadi kita pantau dulu, cek ombak. Kalau bahasa bisnis kita cek ombak, apa yang diminati, apa kira-kira, apalagi sekarang modelnya viral ya. Udah kuliner yang viral tuh cepet banget ya. Jadi untuk yang pertama itu ada timnya itu namanya ATM. ATM itu apa? Iya. Jadi apa yang kita lihat di luar sana yang kira-kira menarik yang berpeluang, kita amati ya, kita amati. Habis itu kita serap ilmunya. Selesai itu apa? Tiru. Nah, kita tiru nih. Misalnya itu tadi usaha-usaha apa yang misalnya apalagi kalau usaha ya, ini Bu. Kalau usaha yang pangsa pasarnya atau target pasarnya itu ibu-ibu. Pokoknya kamu wanita deh. Kalau usaha yang target pasarnya itu kaum wanita itu bakalan laris. Iya nggak? Bener nggak sih? Ya contohnya yang sangat umum lah kayak apa sih, kosmetik ya kan, itu kan pasarnya perempuan ya. Itu kalau kita bicara produk ya, target pasarnya perempuan. Itu maupun ada duit nggak ada duit pasti bisa untuk beli kalau perempuan kan, pada tawa-tawa. Terus kalau misalnya kuliner, nah kuliner UMKM apa nih yang diminati oleh nah itu tadi kita harus tahu target pasar. Target pasar kita tentukan. Target pasarnya kita coba deh untuk perempuan ya, kaum wanita. Karena kaum wanita itu yang paling gercep kalau ada yang unik, ada yang baru, ada yang enak-enak itu yang paling gercep. Kalau bapak-bapak mah loading dulu ya. Iya. Jadi itu setelah target pasarnya nih, misalnya kalau kuliner itu kalau yang mencakup, kalau yang berhubungan dengan ibu-ibu apa? Yang pedas-pedas, yang perempuan tuh suka yang pedas-pedas ya. Ya, yang pedas-pedas, contohnya termasuk yang fenomenal di sini juga ada seblak, tuh kan? Cuman itu nanti ketika kita orang buka seblak, nanti orang itu ikutan semua ya kan? Bener nggak? Tapi itu yang sekedar ikut itu nggak akan bisa bertahan karena dia nggak punya amunisinya, nggak punya ini ya resepnya apa? Nggak punya dasarnya atau ini ya? Karena mereka cuma mengamati ya. Nah iya, ketika itu kita udah pokoknya udah speaknya udah spesial di situ deh pokoknya, itu jalankan usaha tadi pedas ya kan misalnya, atau usaha-usaha yang lainnya yang target pasarnya tadi perempuan, karena perempuan ini itu pemegang tahta tertinggi dalam bidang keuangan. Kehidupan juga ya. Oh, kehidupan juga ya. Pokoknya tuh duit bapak-bapaknya itu pasti yang megang tuh perempuan. Jadi pengendali keuangan hari itu ya perempuan ini. Jadi targetkan deh misalnya yang pedes-pedes, seblak, kan rame itu ya, seblak kan rame, seblak itu punya juga kami, usaha seblak. Ntar lagi apa tuh? Nah ini produk dari mana? Ini salah satu produk Sabimu. Sabimu. Sabimu snack. Nah ini kan semua cemilan nih, snack begini ini perempuan. Kalau nggak dia ABG, anak sekolah, ibu-ibu tuh di situ ya. Maka kami dulu saya
Maka saya bilang, kalau usaha itu jangan memandang kecilnya, tapi kita tuh nikmatin prosesnya. Ketika usaha kita itu kecil, kita jalani, ternyata yang kita dapat tuh di situ tuh malah ilmunya nanti, ya nggak? Walaupun keripik, dulu tuh saya bakso bakar, dulu tuh saya bubur, ya. Kalau bubur sampai sekarang itu masih tetap eksis. Itu online beli di Kang Delip, jangan lupa belinya. Di Kang Delip belinya bisa langsung delivery. Kenapa bisa eksis terusnya itu ya? Ya itu tadi karena target pasarnya itu enggak, maksudnya usaha kecil itu kita nikmati, nantinya kita bakal dapat pelajaran atau ilmu yang besar di situ. Maka setelah dulu bermalang melintang di dunia kuliner, saya kan ini dagang bubur 5 rasa itu ya. Itu setiap saya posting di medsos nih, sekarang mau zamannya posting ya, kalau posting atau buat snack WA sekali orang dia itu 100 200 itu potensi loh, peluang ya untuk orang mau dong, gimana ini belinya kayak gitu ya. Dulu begitu, mau dong Kang, jangan bapak manggilnya, ini saya masih muda Kang ya, Kang Ruslan. canda Kang Ruslan. Belinya di mana? Bisa deli nggak katanya? Sedangkan saya lagi sibuk yang melayani orang dalam yang jual, yang beli di sini, yang dibeli di boothnya atau di warungnya itu banyak. Buka komen, waduh nggak bisa saya delip atau nganter orang. Ternyata apa? Ada peluang di situ. Peluangnya apa? Ternyata sekarang tuh gaya orang sekarang tuh gimana caranya belanja apapun itu ya. Kalau bisa nyampe rumah ya. Kalau bisa cuma buka pintu, tangan doang yang keluar kalau bisa. Iya. Akhirnya, oh saya nggak bisa memenuhi orang-orang untuk ngirim atau delivery ya. Ternyata peluang tuh. Berarti harus ada nih jasa layanan yang kira-kira yang mengurusi delivery atau ojek online tuh ya. Dulu belum ada ojek online di Batavia. Maka saya ciptakan rumus ojek online Kang Delip ketika itu pun dengan memberanikan diri aja. Nanti gimana ke depannya? Nggak tahu gimana ke depannya. Yang penting jalanin dulu kan gitu. Mau ada tikungan, mau ada tanjakan, belok atau lika-liku ini kita nggak tahu kalau belum dijalani ya kan. Setelah dijalani, alhamdulillah 3 tahun ini ya nih, 3 tahun Kang Delip anniversary. Apa hubungan dengan UMKM? Jadi Kang Delip ini berdiri di tengah-tengah masyarakat dalam melayani usaha UMKM. Ada orang beli minta diantar, ya antar Kang Delip. Ada produk nih, misalnya nanti Sabimu tuh banyak produk-produk, dari produk makanan termasuk produk-produk apa itu ya. Nanti kerjasama sama Kang Delip misalnya, kita promosikan, kita pajang tuh di iklan Kang Delip. Nanti nanya itu belinya di mana? Di sini, di Sabimu kan ya. Bisa Delip nggak? Kita yang berangkat, Delip berangkat untuk mengantar delivery itu ya. Jadi itu yang saya dapat, ternyata bukan dari bisnis kecil. Dulu bukan bisnis dari bakso bakar itu yang suksesnya, dan bukan pula dari bisnis apa dulu banyak ya buat jus segala macam, itu bukan itu. Kenapa proses itu yang akan menghantarkan untuk kita mempunyai mental yang kuat dalam berusaha. Jadi apapun nih teman-teman adik-adik semua, kalau mau bisnis mulai kecil-kecilan, nggak usah gengsi ya. Apapun itu, mau jualan produk ini atau misalnya berkaitan dengan ibu-ibu, saya mau buat petisan yang menarik ya, yang Instagramable ya misalnya, nanti diupload itu beli di mana? Pasti pangsa pasar akan menyaut apabila kita promosikan gitu ya. Nanti ibu-ibu kaum muda tuh pasti siapa yang nggak suka petis kan misalnya, apalagi diantar 1 box 10.000 misalnya kan, itu seperti itu. Jadi bisnis kecil akan menghantarkan mental kita untuk menjadi besar, untuk menjadi lebih kreatif. Nah, maka disitu akan menciptakan inovasi terbaru nantinya. Terima kasih. Tangan dulu kata Jangan Bapak. tegang, kan santai tadi judulnya, jadi masih ada waktu. Tapi Kang Delip ini emang benar-benar jadi ini sih, sambung tangan para UMKM. Iya. Karena sebenarnya saya juga salah satu pemilik UMKM ya Pak, Iya. yang Milik ya. pemilik UMKM. Dan saya tuh salah satu mitra Kang Delip. Gitu. Jadi setiap ada orderan saya selalu call Kang Delip, Jadi Kang Delip ini benar-benar bermanfaat bagi kita tuh. Dan salah satu bisnis di SMK juga sudah mitra dengan Kang Delip, yaitu dimsum. Ya. Terakhir saya lihat posan Kang Delip tuh ada tuh Maidinta namanya, Maidinsa Muhata. Itu salah satu produk Sabimu di dalam. Iya.
Jadi kita benar-benar terus. SMK dan Kang Delif ini bekerja sama dengan baik seperti Nanti koordinasi aja terus. nanti produk-produk yang belum masuk kami masukkan ke Kang Delif. Iya. Karena Kang Delif ini selain aksesnya gampang cuma pakai WA ya atau Japri telepon, itu yang pertama aksesnya gampang. Terus yang kedua tarif itu enggak, kalau setingkat dengan ojek online yang aplikasi itu tarif Kang Delif lebih turun sebenarnya dibanding yang aplikasi. Itu kemudahannya karena kita berada di tengah-tengah, gimana caranya si konsumen nggak keberatan, gimana caranya rider pun sana sini nggak keberatan juga gitu. Kang Delif ini bisa disuruh apa aja ya Pak ya? Bisa disuruh ke pasar Kang Delif ini. Saya salah satu konsumen yang benar-benar berterima kasih dengan Kang Delif. Karena setiap saya produksi produk saya selalu suruh Kang Delif, tolong dong Pak beliin cabe. Kalau di aplikasi online nggak bisa kan kayak gitu ya. Cuma Kang Delif yang bisa. Tinggal call Pak, saya kurang cabe. Oh iya, nanti 10 menit tiba-tiba ada di depan rumah. Gitu. Itu berterima kasih kita dengan Kang Delif gitu. Malah ada orderan kocak juga, nyuruh cuma untuk bangunin orang tidur. Minta tolong ini ya, ketok pintu kamarnya, ketok gitu. Ada lagi, saya lagi di luar, tolong ya, minta tolong Kang Delif untuk nyiramin ini, ada tanaman jeruk saya belum disiram. Siap. Lucu ya, kocak aja. Multi talent ini Kang Delif. Jadi memberikan kemudahan. Maka alhamdulillah sampai ke 3 tahun ini masih diterima di masyarakat Kota Agung. Alhamdulillah. Ya itu tadi dasarnya karena saya membuka UMKM kecil, bisnis kecil-kecilan dulu. Dari situ nanti terinovasi nanti yang lainnya kan gitu. Luar biasa sekali. Baik Ibu, dari yang kita lihat dari hasilnya Sabimu ini pasti punya banyak manfaat. Nah, apa sih sejauh ini perubahan apa yang paling terlihat dari para siswa setelah mengikuti program Sabimu ini? Yang paling terlihat sih sebenarnya melihat tujuan kita tercapai atau enggak dari tahun lalu sampai tahun ini itu siswa-siswa yang mengikuti itu semakin banyak. Berarti kalau misalnya siswa-siswa yang semakin banyak, si Sabimu ini berarti berkembang kan ya, berarti bermanfaat. Apa sih manfaatnya? Salah satu yang pertama dari awal saya sebutkan, mereka mempunyai jiwa wirausaha gitu, dan mereka tidak malu, dan dari mereka itu juga membuat teman-temannya juga ingin mengikuti si bisnis ini gitu. Terus yang kedua, mereka dapat tambahan uang saku. Anak-anak sekolah itu wirausaha. Sebelum kita mikir, oh saya pengen punya jiwa usaha, bukan itu sebenarnya yang mereka inginkan. Pasti kalian tuh memikirkan saya pengen punya uang lebih gitu. Dapat cuan tambahan. Dapat cuan tambahan. Gak usah jauh-jauh, oh saya pengen punya jiwa entrepreneur gitu. Itu kayaknya di nomor sekian ya. Nomor pertama pasti mendapatkan uang lebih, dan itu salah satu manfaat yang benar-benar terlihat dari anak-anak gitu. Jadi mereka setiap berjualan hasilnya itu mereka bagi gitu, jadi mereka dapat uang tambahan. Mereka juga tuh kan dapat, mereka tuh cuma modal saya mau, sudah sisanya sekolah yang ngurus. Kayak misalnya modal, terus modal finansialnya, jadi mereka dapat uang, mereka dapat fasilitas yang lainnya. Nah itu menjadi salah satu keuntungan mengikuti Sabimu ini. Jadi gimana caranya mereka bisa dapat uang, nah tanpa mengeluarkan modal gitu. Terus manfaat lain yang bisa dilihat adalah selain mereka bisa dalam jurusan-jurusan mereka di SMK, mereka juga bisa lebih mantap untuk berwirausaha. Itu sih. Kreatif, inovatif ya? Kreatif, inovatif. Bisa dilihat teman-temannya kita, mereka jualan lumpia, benar ya Pak Bapak tadi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi mereka itu buat kayak ada dimsum goreng, ada starta kopi, itu tuh mereka dari mengamati gitu. Jadi pas kita tunjuk mereka untuk ayo kita bisnis gitu, jadi mereka analisis dulu apa nih yang lagi tren di sini gitu. Dan itu menjadi salah satu manfaat tanpa mereka sadari. Kenapa mereka nggak sadar? Sebenarnya mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh udah punya jiwa entrepreneur gitu. Itu manfaat yang secara langsung mereka nggak sadar. Yang mereka sadar adalah uang gitu. Tapi yang secara nggak langsungnya ya itu. Jadi itu banyak sekali manfaat dari Sabimu ini. Terus yang paling terlihat adalah SMK ini jadi terlihat wirausahanya hidup gitu. Dari Sabimu ini jadi SMK tuh kalau ada apa-apa
brand kita Sabimo sekarang kita punya inkubator yang sangat-sangat luar biasa yang diwadahi SMK gitu. Jadi ini salah satu manfaat juga, salah satu yang bisa kita lihat dari keberhasilan kita itu jadi brand SMK. Jadi marketplace-nya Jadi apa ya? marketplace SMK. Jadi SMK tuh punya punya inkubator, Pak. Jadi kalau misalnya kamu butuh kopi ada di SMK, kamu butuh keripik ada di SMK. Bahkan SMK punya jasa paping loh, Pak. Paping blok itu ada di SMK, Pak. Sekarang ada jasa namanya yang baru terbentuk itu hidroponik. Hidroponik itu tuh tanaman air dan itu baru ada di tahun ini. Keberkembangan Sabimo dari tahun lalu sampai tahun sekarang itu benar-benar sangat pesat, dari usahanya yang semakin banyak, anak-anak yang semakin banyak dan bisa jadi inkubator. Tadinya kan cuma 5 usaha ya Pak di SMK ini, sekarang udah hampir 10 usaha yang ada di SMK yang di bawah Sabimo, sahabat bisnis Muhatta. Biasa banget ya. Ini cukup menginspirasi buat teman-teman adik-adik semua, apalagi nih yang masih setia nih sampai ini ya. Pokoknya kalian punya semuanya bakal sukses deh. Ini calon-calon ini nih, calon-calon anak-anak Sabimo ini kayaknya. Jadi pas mereka masih sekolah, mereka punya uang lebih, mereka punya jiwa entrepreneur juga. Itu sangat-sangat bermanfaat kan. Terus yang terpenting dapat ilmunya di situ, mental yang sangat bagus. Karena dengan jiwa usaha itu tadi. Iya, teman-teman yang lain nggak bisa loh ketemu sama pemateri-pemateri yang luar biasa. Dari terbentuknya periode yang sekarang itu udah 3 pemateri yang luar biasa datang ke SMK, yang dari Institut Dharma Jaya, dari Bank Syariah Indonesia, itu semuanya benar-benar dimatangkan sampai ke finansial yang benar-benar seharusnya itu bisanya didapatkan di luar sekolah, itu bisa didapatkan di sekolah dan nggak semua murid itu bisa gitu. Jadi berharap nanti kedepannya banyak lagi siswa-siswa yang mau join ke Sabimo. Masuk ke SMK itu kan biar bisa kerja kan, itu kan tujuannya kan. Jadi ya selain kalian fokus ke jurusan, bisa fokus ke berwirausaha. Iya. Nah, kalau untuk kami para siswa SMKS Muhammadiyah Kota Agung yang sedang belajar berwirausaha, apa sih tips dan trik dari Bapak Ibu agar anak muda bisa berani mulai usaha sejak dini? Boleh dari Bapaknya dulu. Ini pertanyaan terakhir ya? Belum. Yang terakhir belum. Tips apa? Tips dan trik. Tips dan trik yaitu tadi ya. Yang pertama tadi kita tentukan dulu usaha yang akan kita bangun, yang akan kita jalani. Tentukan dulu mau bidang kuliner, misalnya kuliner apa, itu tentukan. Ketika sudah kita udah menentukan, maka kita gali informasi atau potensi informasi itu ya, apa resepnya, cara pemasaran gimana, itu banyak banget ya. Itu banyak banget kita dapatkan di media sosial banyak sekarang. Setelah kita udah tahu ininya, formula atau resep atau ide usaha yang sudah kita tentukan, maka sekecil apapun walaupun dengan modal kecil atau usaha kecil-kecilan dulu deh gitu. Atau kalau misalnya nggak punya booth, nggak punya warung atau nggak punya outletnya dulu, online aja dulu deh, kan bisa di dapur sendiri kan itu. Online aja dulu itu. Kita mulai dengan kecil-kecilan, karena dengan begitu berarti kan kita sudah memulai ya. Berarti kita sudah memulai usaha kita. Ketika kita udah memulai, nah di situ kan ada hasilnya nanti ya. Ketika hasilnya, oh kurangnya ini, kurangnya itu, baru nanti ketahuan. Itu nggak ada yang ini, nggak ada yang susah kok kalau kita mau usaha. Itu tadi tentukan usahanya, maka yang kedua langsung gaskan aja, berangkatin lah pokoknya, kita buka deh gitu. Baru nanti kita bisa tahu nanti bakalnya seperti apa. Jadi itu aja, jangan takut. Kalau dari ibu tuh tips and trick yang paling menurut ibu aku adalah hilangin gengsi. Karena di sini konteksnya adalah entrepreneur muda. Kalau entrepreneur muda itu kan berarti di era-era kalian kan, di era-era kalian, di masa-masa remaja. Kalian itu masih ada di tahap-tahap yang pemalu. Jadi tips dan trik dari ibu hilangin gengsi. Kalau gengsi kalian sudah hilang, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau kalian masih cuma saya pengen usaha, udah itu aja tanpa gengsi kalian dihilangkan tuh percuma. Karena pas kalian sudah punya produknya, kalian pasarinnya gimana kalau kalian gengsi? Nanti malu-malu. Nanti ditanya ini apa? Aduh nggak tahu. Gitu, enggak kan? Gitu. Nah, jadi ya tips dan trik itu hilangin gengsi. Kalau kalian hilangin gengsi, nanti kalian
jangan konsisten. Jangan ini lagi musim ini, udahlah saya buat ini, udah enggak kayak gitu. Usaha itu harus konsisten, naik turunnya lewatin aja dulu. Siapa tahu nanti siapa tahu nanti hari ini turun, tapi besok kan bisa aja naik kan, iya kan? Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi setelah kita konsisten bisa aja kadang di atas, kadang kita di Jerman kan. Kalau udah usahanya bagus kan nggak ada lagi tuh kadang di bawah, adanya kadang di atas, kadang di Mekah, kadang di Jerman gitu kan. Itu alhamdulillah, semoga. Jadi tips dan trik dari ibu itu cuma hilangin gengsi sama konsisten ya. Udah itu aja. Apalagi kalau misalnya di SMK, cuma butuh itu aja, nggak butuh modal. Kalian cuma butuh niat, bilang sama ibu, Bu saya punya usaha ini. Oh oke, kita jalan. Itu aja sih. Yang penting jangan gengsi aja. Kalian nggak akan maju kalau kalian gengsi. Dengan gengsi kalian nggak membuahkan hasil apa-apa. Percaya sama ibu. Oke, nah dari Sabimu ini, apakah ibu punya harapan untuk Sabimu ke depannya? Dan apakah akan ada rencana pengembangan supaya bisa menjangkau lebih banyak siswa lagi? Tentunya berharap sekali Sabimu ini bisa lebih besar gitu. Anak-anaknya bisa lebih minat, lebih dari tahun ini. Semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun ini, seperti tahun ini lebih baik dari tahun kemarin gitu. Dan berharap anak-anaknya juga berminat gitu. Dan gimana cara ibu untuk anak-anak berminat? Anak-anak yang sekarang selalu ibu tekankan, buatlah teman-teman kalian itu iri gitu. Dengan itu maka nanti Sabimu akan lebih besar. Ibu berharap sekali semoga Sabimu ke depannya lebih baik, gitu. Lebih bermanfaat bagi siswa-siswa dan bisa menjangkau lebih luas lagi. Jadi nggak cuma SMK, kita jualan nggak cuma di SMK, ibu berharap itu. Kita bisa menjangkau global kalau bisa ya Pak ya, global kalau bisa kita lewat online. Lewat online kan bisa global kan ya, itu sih. Jadi nggak cuma dikenal di SMK tapi dikenal di kawasan yang lebih luas. Nah, oke, ini terakhir nih. Apa sih pesan dan harapan Bapak sama Ibu untuk generasi muda Tanggamus? Khususnya bagi kami siswa Muhatta agar bisa menjadi pengusaha muda yang tangguh dan inovatif. Boleh Pak? Harapan. Oh iya, harapannya untuk anak-anak muda yang masih setingkat SMP, nanti yang SMA ya, itu tadi kalau kita lihat ke dalam pribadi kita nih ada potensi apa, itu digali ya, yang minat, apalagi di SMK Muhatta kan jargonnya sekolah belum lulus bisa kerja. Jadi banyak kali bidang-bidang yang bisa sesuai dengan potensi masing-masing ya, montir, apalagi tata boga, perhotelan, itu sesuai nanti broadcasting ya, content creator tuh larinya kalau broadcasting ya, itu ya, itu nanti digali masing-masing dikembangkan. Jadi perbanyak literasi, perbanyak sumber informasi yang baik ya, karena medsos, scroll di medsos itu banyak sekali sumber-sumber informasi yang baik dan yang nggak baik. Tentunya ambil yang baik, buang yang buruk, karena yang baik-baik itu akan menjadi vitamin, akan menjadi energi ya, nutrisi untuk kita melakukan hal-hal yang baik dalam segi usaha, segi prestasi itu tentunya ya, ambil yang baik-baik. Terima kasih, itu aja harapannya. Oke, Ibu gimana? Apa tadi ulang? Harapannya semoga lebih banyak lagi anak-anak muda yang terinspirasi untuk berwirausaha. Karena ibu juga memulai usaha itu dari zaman kalian. Ibu punya usaha itu sudah dari 3 tahun yang lalu. Dan kalau kalian bisa lihat Risol Mayo, ibu membentuk Risol Mayo pertama itu di sini. Dan sebelumnya tuh nggak ada Risol Mayo itu. Kenapa Risol Mayo itu sekarang ada? Ibu rasa karena semakin banyak yang itu tadi amati, tiru, modifikasi, jadi Risol itu semakin banyak. Tapi alhamdulillahnya ibu masih bertahan sampai sekarang gitu. Jadi harapannya semoga anak-anak muda sekarang juga kayak gitu, lebih percaya diri, lebih konsisten, lebih mau berwirausaha gitu. Jadi wirausaha itu jadi CEO. Kalian mau ngapain aja terserah kalian, nggak ada yang menekan kalian untuk, kalau kita misalnya kerja di suatu instansi kan, kamu harus ini ya, oke ikutin, kamu harus ini ya, oh ikutin. Kalau kalian wirausaha, kalian yang suruh orang.
gitu. Jadi kalian seorang, walaupun ibu cuma punya outlet Trisolomayo aja, tapi ibu merasa ibu CEO di situ, ibu punya karyawan dan ibu berhak untuk mengatur karyawan ibu. Jadi bukan ibu yang diatur, tapi ibu yang mengatur. Dari situlah ibu pengen kalian juga merasakan apa yang ibu rasakan gitu. Jadi semoga lebih banyak lagi anak-anak yang mau berwirausaha. Wirausaha itu the best sih, pilihan terbaik untuk kita. Jadi pengusaha itu kebebasan waktu dan juga kebebasan penghasilan. Benar, kebebasan waktu, kebebasan penghasilan. Kalau kalian mau jadi orang-orang yang banyak duit tuh, yang banyak cuan, wirausaha. Kenapa? Kalau wirausaha itu bisa finansial kalian tuh bisa freedom, bisa naik sesuai penjualan kalian. Tapi kalau kalian cuma kerja di sama orang gitu, ya udah mau kalian kerja gigi, mau kalian kerja banting tulang, ya udah sebulannya segitu kan. Tapi kalau wirausaha, kalau kalian semakin banting tulang, maka semakin banting juga tuh uang gitu. Gitu sih. Keren banget dari obrolan barusan. Kita bisa lihat kalau Sabimu dan Entrepreneur bukan cuma program bisnis, tapi juga wadah belajar, berkarya, dan membangun karakter wirausaha sejati di Muhatta. Terima kasih untuk dua narasumber kita hari ini yang sudah berbagi inspirasi luar biasa. Dan buat teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba, karena setiap ide kecil bisa tumbuh besar jika kita mau berproses dan berinovasi. Baik, saya Anggun dan Deswita pamit undur diri. Wassalamualaikum